Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Erifah selaku dosen mata kuliah konsep dasar sains dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penugasan kami tentang tema tanaman dengan tema yaitu tanaman jagung. Perkenalkan kami kelompok 5, di sini ada saya Unaisah dan Zakia Salsabila. Berikut ini ada tabel kontennya yang terdiri dari sejarah singkat tanaman jagung, kemudian ciri-ciri jagung, lahan untuk menanam jagung, waktu yang tepat untuk menanam jagung, dan cara menanam jagung, dan alasan dianjurkan kenapa harus makan jagung. Ini ada sejarah singkat tentang tanaman jagung yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Zakia. Zakia, Baik, yang pertama yaitu ada sejarah singkat tanaman jagung. Sejarah singkat dari tanaman jagung yaitu banyak ilmuwan percaya bahwa jagung atau yang memiliki nama Latin Zymes ini merupakan tanaman pangan yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah. Karena jagung dan spesies liar jagung atau teosinte sejak lama ditemukan di daerah tersebut. Jagung telah dibudidayakan di Meksiko sekitar 8.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Teosinte atau spesies jagung liar dipercaya dipercaya sebagai nenek moyang atau progenitor tanaman jagung. Menurut pendapat banyak ahli botani, Teosinte atau Zymes sp. parmiglumis sebagai nenek moyang tanaman jagung merupakan tumbuhan liar yang berasal dari lembah Sungai Balsas, lembah di Meksiko Selatan. Bukti genetik, antropologi, dan arkeologi menunjukkan bahwa daerah asal jagung adalah Amerika Tengah, dan dari daerah ini jagung tersebar ke Asia dan Afrika melalui kegiatan bisnis orang-orang Eropa ke Amerika. Kemudian, sekitar abad ke-16, orang-orang Portugis menyebarluaskan jagung ke Asia, termasuk Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Neisa. berikutnya, terima kasih Zakia. Berikut ini aku akan menjelaskan tentang ciri-ciri jagung. Maaf ada tulisan. Ciri-ciri jagung ini ada 3 bagian yang aku akan jelaskan, yaitu daun, batang, dan akar. Pertama ada daun, itu panjang daun jagung bervariasi antara 30 sampai 150 cm dan lebarnya 4 sampai 15 cm dengan ibu tulang daun yang sangat keras. Tepi helai daun halus dan kadang-kadang berombak. Kemudian permukaan daun tidak berbulu, lembus, dan umumnya mengandung stomata lebih banyak dibandingkan dengan permukaan atas daun. Kemudian ada jumlah stomata bagian atas permukaan daun yang itu diperkirakan dari 7.000 sampai 10.000 cm. Sedangkan di bagian bawah yang di permukaan daun sejumlah sekitar 10 sampai 16.000. Jumlah daun jagung setiap tanaman bervariasi antara 12 sampai 18 helai. Kemudian ada batang jagung memiliki ruas yang bervariasi antara 40 atau 10 sampai 40 ruas. Kemudian ada batang jagung yang biasanya memiliki panjang antara 60 sampai 300 meter tergantung jenis jagung tersebut. Ruas-ruasnya bagian terbentuk kurang lebih berbentuk silinder, sedangkan bagian bawahnya sedikit bulat dan tipis. Bagian tengah batang terdiri dari sel-sel ferenzim dengan seludang pembuluh yang diselubungi oleh kulit yang keras di mana termasuk lapisan epidermis. Kemudian yang terakhir ada akar, yaitu pengakaran jagung ini ada 3, akar seminar, koronal, dan akar udara. Di sampingnya ada gambar ada akar seminar, luti, literal luti, primary, dan crown. Nah, yang pertama ada akar seminal yang terdiri dari akar-akar vertikal atau linear ditambah dengan sejumlah akar lateral yang muncul sebagai
can see dari buku atas di antara penakal batang, kemudian ada akar kolonal. Akar ini adalah akar yang menjadi bagian dasar pangkal batang. Akar kolonal ini tumbuh ke atas dari jaringan batang setelah mula muncul. Kemudian yang terakhir ada akar udara atau base yang tumbuh dari buku di atas permukaan tanah. Akar udara ini tumbuh dari buku-buku 2, 3 atau lebih dari atas permukaan tanah, dapat masuk ke dalam tanah. Ini ya akar. Kemudian ada lahan untuk menanam jagung. Berikut ini akan dijelaskan oleh Zakia. Ya, baik. Terima kasih, Unaisah. Selanjutnya yaitu ada lahan untuk menanam jagung. Lahan jagung merupakan tanaman yang memiliki tingkat fotosintesis yang tinggi. Oleh karena itu, lahan yang tepat untuk menanam jagung yaitu lahan yang terbuka seperti sawah, ladang, yang tidak terhalang oleh apapun dari sinar matahari. Pengolahan tanah untuk penanaman jagung dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, olah tanah sempurna, dan yang kedua, tanah tanpa olah tanah. Setelah ditentukan penetapan pengolahan tanah, kemudian dilakukan penataan lahan, pembuatan drainase atau saluran air. Selanjutnya, bila pH tanah kurang dari 5, sebaiknya ditambahkan kapur dengan dosis 300 kg per hektar. Selanjutnya yaitu waktunya menanam jagung. Akan disampaikan oleh Unaisah. Oke, terima kasih Zakia. Maaf, ada gangguan sedikit. Berikut ini ada waktunya menanam jagung. Kapan sih kita menanam jagung yang waktunya tepat? Aku akan menjelaskan waktu yang tepat untuk menanam jagung. Yang pertama, daerah-daerah itu harus beriklim tropis atau subtropis yang basah. Biasanya bisa dikendaki untuk menanam jagung atau cocok untuk menanam jagung. Kemudian pertumbuhan tanaman jagung yang sangat membutuhkan sinar matahari. Justru kenapa butuh nih sinar matahari? Karena biar si jagungnya itu tuh lebih sukses untuk dipanen. Kemudian ada suhu udara untuk tanaman tropis ini berkisaran dari 15 sampai 40 derajat Celcius, dan suhu udaranya dibutuhkan tanam jagung untuk berkembang baik bersekitaran antara 21 sampai 28 Celcius. Kisaran suhu udara ini penting dalam pengaruh tahap pengembangan. Kemudian suhu yang optimal untuk proses spesies itu berkisaran antar 10 sampai 30 Celcius. Jadi untuk tanaman ini nih bagusnya nanam jagung tuh di antara musim hujan sampai musim panas, jadi pertengahan, dan kalau untuk panen lebih bagusnya tuh di akhir musim panas supaya bagus untuk pengeringan. Kemudian ada cara untuk menanam jagung akan dijelaskan oleh Zakia. Zakia, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Unaisah. Selanjutnya itu cara-cara untuk menanam jagung. Di sini ada beberapa tahapan untuk menanam jagung. Tahapan yang pertama yaitu penyiapan lahan. Pada tahap penyiapan lahan ini yang harus disiapkan yaitu tanah dibajak 15-20 cm. Kemudian digempurkan dan diratakan atau tanpa olah tanah bagi tanah yang gembur atau ringan. Yang kedua yaitu bersihkan tanah dari sisa-sisa tanaman dan tumbuhan pengganggu. Tahapan yang kedua yaitu penanaman. Pada tahap ini yang dilakukan adalah buat lubang tanam dengan menggunakan tugal atau alat bantu membuat lubang tanam sedalam 5 cm. Selanjutnya jarak tanam yaitu 75 cm kali 40 cm atau setara dengan 2 tanaman per rumpun, atau 75 cm dikali 20 cm yang setara dengan 1 tanaman per rumpun. Selanjutnya, masukkan benih ke dalam lubang tanam dan tutup dengan tanah atau pupuk kandang. Tahapan yang ketiga yaitu pemupukan. Pada pemupukan ini yang pertama, takaran pupuk
Untuk yang telah dikaji yaitu 350 kg pupuk urea per hektar ditambah 150 kg pupuk SP36 per hektar ditambah 100 kg pupuk KCl per hektar. Selanjutnya, pupuk diberikan 2 kali. Pupuk pertama diberikan pada 7-10 hari setelah tanam atau dengan dosis 200 kg urea per hektar ditambah 150 kg SP36 per hektar tambah 100 kg KCl per hektar. Kemudian pupuk kedua diberikan pada 30-35 hari setelah tanam dengan dosis 250 kg urea per hektar. Yang selanjutnya yaitu pupuk diberikan dalam lubang atau larikan sedalam 10 cm. Tahapan yang keempat yaitu penyiangan atau mencabut gulma. Penyiangan dilakukan 2 kali. Yang pertama, pada umur 15 hari setelah tanam. Penyiangan yang kedua dilakukan pada umur 28-30 hari setelah tanam, yang dilakukan sebelum pemupukan kedua. Tahap yang kelima yaitu pengendalian hama penyakit. Pengendalian penyakit bulai yang biasa ada pada jagung dapat dilakukan dengan cara mencampurkan 1 kg satu 1 kg benih jagung dengan 2 gram ridomil atau saromil yang dilarutkan dalam 7,5-10 ml air. Sedangkan untuk pengendalian hama, penggarek diberi insektisida Puradan 3G melalui pucuk tanaman sama dengan 3-6 butir per tanaman. Tahap yang keenam yaitu pemberian air, khususnya pada musim kemarau. Pemberian air ini dilakukan pada saat sebelum tanam, 15 hari setelah tanam, 30 hari setelah tanam, 45 hari setelah tanam, dan 75 hari setelah tanam, dengan 6 kali pemberian. Sumber air dapat didapat dari irigasi permukaan atau tanah dangkal atau juga sumur pompa. Yang terakhir yaitu panen. Jagung sudah dapat dipanen jika kelobot atau daun pembungkus tongkol jagung sudah mengering dan berwarna coklat muda, biji mengkilap, dan bila ditekan dengan kuku tidak membekas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa. Kemudian memiliki manfaat kandungan dan gizi. Jagung ini memiliki banyak manfaat dan kandungan gizi. Kenapa kita harus makan jagung? Berikut ini ada kandungan gizi. Apa sih kandungan gizi yang terdapat dari jagung? Kenapa kita harus makan jagung? Kandungan gizi dalam jagungnya ada terdiri dari karbohidrat, protein, serat, vitamin, serta folat. Vitamin seperti asam folat, A, B, dan C. Kemudian kalsium, ada yang untuk tulang, kemudian ada zat besi, ada kalium, seng, tembaga, fosfor, dan memiliki lemak yang baik. Kemudian ada yang terakhir ada antioksidan seperti asam ferulat, acid, dan zat antosianin. Manfaat makan jagung, kenapa harus makan jagung? Karena memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita. Berikut ini ada manfaat jagung untuk kesehatan tubuh kita seperti untuk mengatasi konstipasi. Konstipasi ini adalah sembelit, dimana sembelit itu kan butuh banyak makan yang berserat, jadi direkomendasikan untuk mengalami sembelit. Kemudian menurunkan resiko diabetes dan dapat mengontrol kadar gula darah. Jagung ini bisa meningkatkan kadar gula darah tinggi. Jadi diabetes ini atau diabetes ini disarankan untuk makan jagung. Kemudian ada kesehatan jantung dan mengatasi depresi ini membutuhkan banyak penelitian atau masih kurang akurat. Jadi tapi kalau mau makan jagung masih bisa. Kemudian baik untuk kesehatan mata dan karena mencegah penyakit di
berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Mohon maaf, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.